Saudara-saudari, pada hari ini kita akan belajar satu kata lagi yang sangat bermakna, yang sangat praktik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena saya percaya ada banyak orang yang mengalami situasi ini dan masih meragu-ragukan keberadaan mereka atau masih meragu-ragukan pengampunan atau tindakan yang mereka sudah lakukan. Kita belajar hari ini kata mengampuni. Karena ada anak-anak muda yang bertanya kepada saya, "Gembala, kenapa saya sudah mengampuni, tetapi saya masih ingat kesalahan orang itu? Saya masih ingat kejadian itu. Adakah saya yang bermasalah? Atau adakah saya tidak sungguh-sungguh mengampuni? Ataukah pengampunan yang saya lafazkan itu, yang saya akui di hadapan Tuhan itu adalah pura-pura sahaja?" Jadi saudara-saudari sekalian, saya percaya ada ramai di antara kita sebagai orang-orang percaya, kadang kita mempersoalkan cara kita mengampuni. Karena kenapa? Kita sudah mengampuni tetapi kita masih ingat kesalahan itu. Kita masih ingat perkara kejadian itu. Saudara-saudari, pada hari ini mari kita belajar bersama-sama sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan supaya cara kita mengampuni itu atau pengampunan yang kita lafazkan itu kita mengerti, kita paham, dan akhirnya bila setiap kali kita mengampuni orang, kita menjadi matang di dalam hal mengampuni orang. Kita melihat di dalam kata Yunani mengampuni ini bermaksud apime. Apime ini mengandungi 4 penjelasan yang terdapat di dalam satu kata Yunani ini. Yang pertama sekali, melepaskan. Yang kedua, membiarkan pergi. Yang ketiga, membebaskan dari hutang. Dan yang terakhir, tidak menuntut balasan. Ini adalah maksud mengampuni yang kita boleh pelajari bersama-sama. Dan kita melihat di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan di situ, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Saudara-saudari sekalian, kita melihat ciri-ciri orang yang sudah mengampuni orang, yang sudah merasa diri diampuni Tuhan, merasa pengampunan daripada Tuhan, dia boleh mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Kita melihat kepada perkara yang seterusnya. Apakah makna ataupun apakah apabila kita sudah mengampuni kesalahan orang itu, kenapa kita masih ingat dan kenapa perkara itu terjadi demikian? Saudara-saudari sekalian, apabila kita mengampuni orang, kita masih ada memori, kita masih ada pikiran, kita masih ingat perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita dan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu soal kebaikan atau soal kejahatan, kita pasti akan ingat karena kita masih hidup, kita masih ada pikiran, akal pikir, kita masih boleh flashback kejadian-kejadian yang pernah menimpa kita. Jadi saudara-saudari, mengampuni bukan bermakna kita melupakan. Ingat baik-baik ya, mengampuni bukan bermakna kita melupakan kejadian yang sudah menimpa kita itu. Mengampuni itu bermaksud kita tidak lagi membiarkan kesalahan itu mengikat atau mengawal tindakan kita di hadapan Tuhan. Dalam arti kata lain, bila ada orang yang bersalah kepada kita, dan kita sudah mengampuni dia, bukan bermaksud kita lupa apa yang sudah terjadi. Tetapi kejadian itu, kesalahan itu, tidak lagi mengikat kita dan tidak lagi menghambat kita atau menghambat perhubungan kita di hadapan Tuhan. Karena kita sudah mengampuni. Saudara-saudari, kita mungkin masih ingat apa yang telah berlaku. Tetapi memilih untuk tidak menyimpan dendam, tidak membalas dan tidak menghakimi orang yang sudah melakukan kejahatan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Saudara-saudari sekalian, kita mungkin masih ingat apa yang berlaku. Tetapi seperti yang saya sudah nyatakan itu, kita tidak memilih untuk menyimpan dendam. Kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan membiarkan kasih Tuhan itu menggantikan kemarahan yang ada di dalam hati kita. Saudara-saudari sekalian, setiap kali Anda mengampuni seseorang,
Anda akan merasa bahwa itu tidak mengikat Anda lagi. Walaupun Anda masih ingat, tetapi tidak mengikatmu lagi. Kita melihat apakah orang yang bersalah ini atau apakah orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita ini, mereka masih boleh menyembah kepada Tuhan, ya boleh saja mereka meminta pengampunan. Kita juga boleh saja meminta pengampunan kepada Tuhan. Kita yang terlibat yang mungkin keliru selama ini tentang perkara yang kita sudah meminta pengampunan kepada Tuhan, dan apabila kita masih ingat, kita merasa seperti Tuhan belum mengampuni kita, tapi sebenarnya sesuai dengan janji Tuhan di dalam firman-Nya, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dan menyucikan kita. Saudara-saudari sekalian, perkara ini perlu kita sadari bahwa apabila kita sudah mengampuni orang, dan apabila kita sudah meminta maaf kepada orang, Tuhan perkirakan itu karena sesuai janjinya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan akan menyucikan, mengampuni, dan menyucikan kita. Saudara-saudari sekalian, kesimpulan dari apa yang kita pelajari melalui kata mengampuni pada hari ini adalah, saudara-saudari sekalian, mengampuni bukan bermaksud melupakan, tetapi melepaskan supaya kasih Tuhan mengambil alih di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan mengalahkan kemarahan, dendam, atau perkara-perkara yang tidak baik yang kita pikirkan. Kasih Tuhan akan mengambil alih semua itu apabila kita menyerahkan perkara yang kita gumuli itu di hadapan Tuhan, termasuk perkara hal mengampuni sesama kita. Jadi saudara-saudari sekalian, apabila Anda sudah mengampuni seseorang dan Anda masih mengingat kejadian itu, bukan bermaksud Anda belum sempurna dalam hal mengampuni atau Anda pura-pura dalam hal mengampuni. Itu bermaksud kita ini manusia yang hidup yang masih ingat perkara-perkara itu, tetapi tidak lagi mengganggu kita di dalam hal kita beribadah kepada Tuhan, karena kita sudah menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Jadi jangan membiarkan diri kita diambil kesempatan oleh kuasa-kuasa jahat melalui hal mengampuni ini. Marilah kita belajar bersama-sama supaya bila kita mengerti, dan kita sudah mengerti pada hari ini, kita tidak jatuh lagi di dalam perangkap iblis yang selalu mengatakan ataupun membuatkan pikiran kita memikirkan tentang kamu belum mengampuni, kamu belum mengampuni. Saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati kita. Selamat mengampuni, atau marilah kita mengampuni sesama kita, karena mengampuni merujuk kepada kita sudah mengalami pengampunan daripada Tuhan. Tuhan memberkati.